Shalom Bapak Ibu Saudara. Halo Mbak. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Walaupun sudah agak siang, tapi masih bisa menunggu sedikit. Kita akan lanjutkan mata pelajaran dari minggu lalu. Sekarang kita masuk ke jangkauan Missio Dei. Ya. Jangkauan Missio Dei. Missio ini adalah berarti misi. Ya. Dei itu Allah. Ini kan dalam bahasa Latin, Dei Missio Dei, misi Allah. Ya. Bagaimana jangkauannya? Bagaimana karya misi yang bisa terjadi dalam dunia ini? Ya. Pertama, missio hominum. Ya. Jadi ini adalah misi yang beroperasi di antara manusia dan memanfaatkan manusia sebagai alat misi. Ya. Jadi memang ini sangat unik dalam karya penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus. Dia tidak memakai malaikat untuk menyampaikan berita Injil. Dia memakai manusia. Karena malaikat tidak pernah dan tidak pernah akan mengalami karya Kristus pada kayu salib. Kenapa? Kalau malaikat itu jatuh dalam dosa, dia langsung habis. Karena tempatnya kan di surga. Kalau jatuhnya di surga, sudah tidak ada lagi penebusan. Makanya Lucifer waktu dia jatuh dalam dosa langsung habis dia, langsung keluar. Darah Yesus sudah tidak bisa menyelamatkan dia. Karena alat penyelamatan itu tidak apply dengan malaikat di surga. Yang hanya apply untuk manusia berdosa dalam dunia ini. Jadi sudah manusia itu diselamatkan, maka dia digunakan oleh Tuhan untuk melayani manusia yang lain sebagai alat misi. Dan aplikasi atau implikasi daripada missio hominum ini sudah sering kita alami. Saya kasih contoh. Bapak Ibu Saudara diselamatkan oleh Tuhan, umpamanya melalui satu kasus, ya, satu case. Dan Tuhan akan memakai Bapak Ibu Saudara untuk melayani orang yang juga mengalami latar belakang pengalaman yang sama sebelum mereka mengenali Yesus. Betul nggak? Ya kan? Nah, saya kasih contoh saja. Umpamanya ada seorang kriminal yang dicapai Tuhan menjadi anak Tuhan. Ya. Kemudian kriminal yang sudah bertobat ini, Tuhan pakai dia untuk melayani teman-temannya yang kriminal juga. Sehingga dalam komunikasi atau dalam dia mengkomunikasikan berita Injil kepada sesamanya itu lebih relevan. Kenapa? Karena orang kriminal yang sudah lahir baru seperti Nicky Cruz itu, dia dengan mudah masuk ke dalam kehidupan orang-orang yang kriminal seperti dia itu. Oleh sebab itu, Petrus itu adalah orang Yahudi yang bertobat dan terima Tuhan, dipakai Tuhan untuk melayani di antara orang Yahudi. Tapi Paulus ini punya background orang Yahudi, ya kan? Tapi punya background yang juga sekuler, sehingga dia dapat melayani baik orang Yahudi maupun orang yang non Yahudi. Karena pengetahuannya, dia bilang aku orang Roma, katanya. Orang Roma itu orang Yunani. Yunani itu berbahasa Yunani yang tahu budaya Greek Yunani. Dan tapi dia adalah keturunan Benyamin, dari suku Benyamin. Jadi dia ahli Taurat, ahli hukum, tapi ahli juga di bidang sekuler dia juga tahu. Sehingga Tuhan pakai dia lebih luas. Background orang yang dimenangkan Tuhan itu akan dipakai Tuhan sesuai dengan backgroundnya. Anda orang-orang bisnis, orang awam dipakai Tuhan seringkali dengan background saudara Tuhan pakai. Saya orang Buddhism sebelumnya. Tuhan pakai saya menangkan cukup banyak orang Buddha bagi Kristus, ya kan? Missio hominum, misi yang beroperasi di antara manusia dan memanfaatkan manusia sebagai alat misi. Missio ecclesiarum, misi yang mengambil bentuk-bentuk dalam pelayanan gereja-gereja. Ecclesiarum itu kan gereja. Jadi makanya gereja Tuhan harus menjadi gereja missio gitu kan.
Ini memang harus disadari oleh banyak gereja-gereja Indonesia di Amerika ini. Kalau enggak, buahnya nanti hanya berputar-putar akhirnya melayani gereja tradisional. Betul kan? Betul kan? Apa itu gereja tradisional? Jemaahnya ya itu saja. Nanti jemaahnya, keluarga-keluarga itu melahirkan anak sudah langsung jadi Kristen. Jadi artinya itu bukan menjadi gereja orang yang sudah lahir baru, tapi orang yang lahir Kristen. Orang lahir Kristen, lahir baru beda jauh. Kebanyakan konflik yang terjadi di dalam gereja-gereja Tuhan kebanyakan terjadi di antara kelompok orang-orang yang lahir Kristen, bukan lahir baru. Bukan lahir baru. Ya. Missio Politica Oikomenica, misi yang berada di antara dampak global dan masyarakat sipil. Di sini terjadi interaksi Allah melalui umatnya terhadap masyarakat budaya, politik, dan struktur manusia dalam dunia. Jadi ini sebetulnya jangkauan misinya sudah makin luas. Kalau yang tadi kan yang pertama misi Homim itu hanya bersifat individu. Kemudian dia bersifat hanya kelompok lingkungan gereja. Ya kan? Kemudian dia sudah lebih luas lagi. Dia sampai bisa masuk ke masyarakat budaya, politik, dan struktur manusia di zaman ini. Apa struktur manusia zaman? Struktur manusia keadaan dunia yang sudah modern itu strukturnya, betul kan? Jadi ini sudah lebih luas lagi. Seperti contoh Daniel, Nabi Daniel. Daniel itu diutus Tuhan ke Babilonia. Kemudian dia melayani menjadi seorang yang berpengaruh di kerajaan Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, Raja Darius, dan raja yang lainnya. Jadi Daniel itu betul-betul dia sebagai seorang nabi di tengah-tengah masyarakat politik. Luar biasa. Dengan itu dia bisa menyelamatkan, maksudnya bukan menyelamatkan, dia bisa membawa umat Israel yang sudah memberontak kepada Tuhan itu kembali kepada jalan Tuhan. Tapi juga Tuhan memakai raja-raja kafir juga untuk mendisiplin orang Israel. Nah itu juga termasuk missio politica oikomenica, betul nggak? Makanya orang-orang banyak sekarang hamba Tuhan jadi calon legislatif, yang jadi calon anggota DPR, MPR. Bagus itu sebetulnya. Tapi sebaiknya menurut saya, kalau sudah terjun di dalam politik praktis, maka dia harus bisa membedakan antara gereja dan politik. Dia jangan campur. Kalau dia campur, gerejanya konflik. Ya kan, seperti saya pernah katakan dulu kan. Nah sekarang ini gereja ada dua kelompok. Satu kelompok mendukung Prabowo, satu kelompok mendukung Jokowi. Pendetanya dukung siapa? Pendeta mendukung Prabowo. Nah, kalau dia tidak membuat peranannya itu atau pekerjaan pelayanan dualisme politik pelayanan nanti jadi repot. Jadi dia akan menuai perkelahian di antara jemaat. Missio Futurorum, misi yang ada di antara manusia di tengah-tengah sejarah dan perubahan dunia. Dunia ini sudah berubah. Dulu kan hanya punya jihad. Sekarang sudah punya ISIS. Yang mana yang lebih kejam? Ya dua-duanya ada kekejamannya. Ya kan? ISIS lebih kejam. Saya tadi hari ini saya berdoa di gereja, saya pikir-pikir. Ada pikir-pikir, waduh ini sepertinya ISIS ini mesti didoakan. Pertama, yang kedua, apakah ada misionari yang berani melayani ke sana? Hah? Nah iya tuh, makanya apakah ada? Ya kan? Jadi di tengah apakah ada misionari, ada hamba Tuhan, orang Kristen yang terpanggil berani masuk ke lingkungan orang ISIS itu, lalu memberitakan Injil. Risikonya lahirnya dipotong. Tapi itu kan kita punya pandangan, belum tentu kan? Belum tentu. Orang bilang dipotong, rupanya enggak. Nah sekarang itu kan adalah salah satu sasaran penginjilan dan sasaran misi juga, betul kan? Bukan hanya orang militer, tapi ini beyond militer. Ini disebut Islamic State. Nah itu apakah ada misionari yang Tuhan utus untuk melayani di antara orang-orang yang seperti itu? Karena perubahan dunia, ya kan? Dunia ini perubahannya memang sudah luar biasa, sudah sebetulnya beyond imagination, beyond dari semua ramalan-ramalan megatrend
dari John Naisbitt itu. John Naisbitt kebanyakan orientasinya, ramalannya itu adalah ramalan untuk ekonomi. John Naisbitt Megatrend, ya kan, raksasa ekonomi, ya kan, raksasa ekonomi, ya kan. Nah, tapi ini lebih dari ekonomi sekarang, betul nggak? Lebih dari ekonomi, dari tantangan. Missio Futuro. Nah, gereja kita juga mesti berpikir, Missio Adventus, suatu tindakan Allah atau yang diinkarnasi dari Kristus. Roh Kudus bekerja di hari Pentakosta melalui gereja. Jadi Missio Adventus adalah misi Allah yang membawa surprise, yang di luar jangkauan manusia, perubahan yang radikal, arah-arah yang baru, transformasi yang hampir tidak bisa dipercaya di tengah-tengah kehidupan manusia secara pribadi, sosial, dan struktural. Nah, jadi ini adalah misi yang lebih modern, ya kan? Misi Allah bisa lebih modern, bisa, ya kan? Karena ini sekarang kita sudah memasuki zaman postmodern, pasca modern. Misi Allah itu harus bisa ada di tengah-tengah kondisi itu, ya kan? Ada arah-arah baru, new direction of missiology, kan ada bukunya, New Direction of Missiology. Misi itu directionnya itu arahnya suka harus punya arah yang baru. Transformasinya juga tidak seperti dulu, ya kan? Transformasi yang sekarang yang harus dilakukan adalah transformasi secara keseluruhan, bukan hanya transformasi in and out, ya, in and out, dari dalam keluar, ya kan? Transformasi sudah dua, in and out, out and in. Berarti nggak? Kalau in and out itu kan hanya spiritual saja. Yang penting kamu terima Yesus, betul nggak? Kamu terima Yesus, kamu selamat, hidupmu penuh harapan, punya masa depan yang bagus. Ya itu ada benarnya, tapi juga ada yang bluffing. Karena yang dimaksud punya masa depan bagus, punya hidup, punya pengharapan itu artinya bukan selalu materi. Nah sekarang kalau teologi kemakmuran diterapkan di US, di Jakarta, jalan, betul nggak? Tapi kalau di Afrika, bisa jalan nggak? Bisa. Yang untungnya siapa tuh nggak? Kepala suku. Bukan kepala bukan. Yang untungnya hamba Tuhan yang kan suruh, ayo beri, nanti kamu diberkati berlimpah-limpah. Orang miskin itu kan semua keluar dompetnya isinya sedikit, semua keluarkan. Nah kalau keadaan lingkungannya tidak ditransformasi, bagaimana dia mau menjadi orang kaya? Kan rasionya begitu. Apakah ada uang bisa turun dari langit? No. Saya masih ingat dulu, kira-kira tahun berapa itu, tahun 80-an. Jadi kira-kira itu baru awal-awal pertama ajaran teologi kemakmuran masuk ke daerah-daerah. Dibuat seminar kan? Ada pendeta yang pendeta Neo Pantekosta baru. Neo Pantekosta itu karismatik, tapi Neo Pantekosta itu lebih fanatik dari Pantekosta. Jadi di daerah itu saya masih ingat, hamba-hamba Tuhan dari seluruh daerah-daerah itu di Sumatera diundang di Swadaya. Wah, dikasih ceramah. Nah, Anda tahu sendiri orang-orang hamba Tuhan datang dari kampung dengan uang pasti kantong, dengan yang ada uang pasti kantong dengan cincin emas yang menikah sama istrinya. Wah, itu dilayani, dibakar dengan firman Tuhan, memberi perpuluhan, memberi apa, nanti diberkati. Begitu kan? Jadi begitu ada tantangan. Nah, maklumlah itu ajaran baru kan? Ajaran baru yang tidak begitu dipahami, sehingga membuka pikiran orang-orang itu dan juga memberikan pengertian yang rasio. Tahu rasio? Ya kan? Memberi yang menerima. Kalau kamu tanam, kamu akan tuai. Kalau kamu tabur sedikit, kamu menuai sedikit. Kalau kamu menabur banyak, kamu menuai banyak. Lebih celaka lagi, kamu menabur sedikit, bisa menuai banyak. Jadi mancing ikan kan gitu. Ulet kecil, tapi dapat ikan yang besar. Itulah yang dilakukan kepada Tuhan. Itu terjadi mujizat juga. Jadi semua orang begitu ditanam gitu. Ini yang diceramai hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, ini tidak ada jemaat.
Jadi ada pendeta-pendeta datang dari daerah hanya bawa uang pas tuh. Begitu sampai pulangnya kan harus harus ada uang pas kan, ini uangnya pas datang dan untuk pulang. Jadi karena sudah diiming-imingkan dengan cara seperti itu, maka semuanya kan emosi, cabut semua dia punya senjata yang terakhir ini di kantong ini, dia uang seluruhnya dia masukin. Ada cincin emas semua, cincin kawin, semua dimasukin. Dan memang yang untungnya kan yang penceramah di depan itu, dia pulang, lalu jadi kaya raya. Ya kayak orang bisnis kan begitu. Tahu nggak spend? Kan sudah terima. Read this video, and within a month you can make $50,000. Akibatnya orang semua beli dia punya CD itu semua dia beli, lalu dia putar, lalu dia harus praktekkan, dia kan harus kerja, bukannya begitu nonton CD itu langsung dapat $50,000 a month, ya kan? Nah, sekarang saya pikir-pikir, tapi masih banyak orang juga ikut seminar, ikut semua supaya jadi kaya. Nah saya bertanya, yang mengadakan itu, kalau memang itu betul, alangkah bodohnya yang membuat ceramah ini. Betul nggak? Hanya ada kemungkinan alangkah bodohnya dia, alangkah liciknya dia kan. Nah kalau dia sudah tahu dengan dia punya CD ini bisa mendatangkan uang 50.000 per bulan, kenapa dia kasih tahu orang? Sendiri aja. Hah? Sendiri aja kok dia bikin kaya, dia sudah dapat $50.000 sebulan dengan dia punya teori itu. Hanya teorinya dia tidak praktekkan, dia suruh orang lain yang praktekkan. Jadi kan saya pertama saya bilang memang orangnya bodoh, karena harusnya dia sendiri bisa mendatangkan uang $50.000 kan sebulan. Tetapi itu kebodohan dia, tapi dia kasih tahu orang rahasia dia. Yang kedua memang licik dia. Memang licik karena CD-nya itu teorinya semua ada, dia orang lain supaya suruh praktek, dia dapat uang. Nah itu kelicikan yang kedua. Jadi semua hamba Tuhan ini kasih semua, habis kebaktian, amin, selesai, saling berpandang-pandangan, Tuhan berjanji mau dikasih uang, dia pulang, uang sudah habis, atau bagaimana mau pulang, sampai kan bubar ya di sini bisa pulanglah kamu semua. Pendeta yang itu kan uangnya sudah, persembahannya sudah banyak, ada cincin emas, ada semua uang dari uang kecil sampai uang besar sudah penuh di keranjang persembahan itu. Yang lain pulang. Yang ini yang menceritakan saya salah satu hamba Tuhan yang ikut seminar itu, maka saya tahu. Waduh, ya, Halim, ini dipanggil Halim. Semua sudah dikasih. Jadi mau pulang, sudah habis. Sudah masuk. Tahu nggak, ada juga mujizat. Entah bagaimana katanya, waktu dia mau pulang uangnya ada. Lalu ada orang kasih salam tempel. Salam tempel begitu lihat ada berkat. Nah itu hanya dua kemungkinan. Satu memang betul-betul mujizat, atau yang kedua itu psychological. Atau psychological. Ada memang pendeta-pendeta yang duitnya banyak, orang-orang yang di dalam itu duitnya memang ada. Dan dia tahu bahwa kawan-kawan dia ini orang daerah datang dengan emosi, uangnya seluruhnya dia masukin. Dan dia tahu ini mau pulang tidak punya uang, makanya dia kasih. Lalu dia yang lain bilang, wah ini bener-bener ya Tuhan. Hah? Tambah berapi-api. Tambah berapi-api. Dikasih lagi. Jadi rupanya waktu saya pelajari dia punya teachingnya itu, rupanya ya memang begitu. Jadi apa yang engkau katakan itu akan terjadi, ya kan? Kita orang percaya beriman bisa mencipta, ya kan? Apa yang kau katakan maka terjadi, ya kan? Kalau kamu bilang kemenangan, itulah kemenangan, berkat itu berkat. Jadi pakai kata-kata, apa yang kau mengaku di dalam mulutmu kau katakan itu akan terjadi, kan gitu kan? Seperti Tuhan bilang, berfirman Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi, ya kan? Nah, ini juga mengucapkan kata-kata iman maka itu jadi. Nah, kan ada beda antara kamu sama Tuhan Allah. Tuhan Allah kalau memang dia ucapkan itu terjadi.
Nah kalau kamu ucapkan, kamu ditangkap orang. Jadi ya, itulah saya kasih tahu bahwa transformasi itu bukan hanya outside in, tapi harus inside out. Inside out, outside in. Makanya misi di zaman akhir ini kebanyakan holistik. Karena orang-orang banyak di antara orang-orang susah. Jadi ada dua. Tapi jangan menggunakan teologi kemakmuran. Itu nanti ini nanti akan membuat orang lebih menderita. Makanya di dalam pertemuan ada satu pertemuan Lusan apa ya, dibuat di Afrika dan sudah diproklamirkan dalam konferensi itu bahwa ajaran kemakmuran adalah ajaran sesat, tidak boleh dipraktekkan di Afrika. Udah divonis bahwa itu adalah sesat. Lihat aja di internet. Lusan Conference in Africa prohibit the prosperity Gospel. teaching, prosperity gospel. Pokoknya kata-kata itu keluar pasti dia kasih tahu. Ada satu statement yang dibuat bahwa ajaran teologi kemakmuran adalah ajaran sesat, tidak boleh dipraktikkan di Afrika. Nah, Afrika orang miskin semua. Karena sekarang Ebola, ngerti nggak? Sekarang ya, kadang-kadang ya, inilah namanya ajaran yang menyesatkan. Betul kan? Kan namanya ajaran itu, ajaran prosperity teologi itu kan ajaran yang betul-betul sepertinya membangun. Nah sekarang di tengah-tengah krisis di Afrika dan krisis berbagai krisis bermasalah di berbagai penjuru dunia ketiga krisis itu, di manakah hamba-hamba Tuhan yang punya ajaran prosperity teologi? Kan betul kan? Makanya ajaran prosperity teologi itu hanya subur dan laku di kota-kota besar. Tapi mereka nggak berani, pergi aja ke Ebola, buktikan bahwa ajaranmu benar, ya kan? Yang sakit disembuhkan, yang miskin jadi kaya, ya kan begitu? Kan tidak ada orang mempraktekannya, semua dipraktekannya di kota-kota besar. Makanya gereja mega church itu muncul itu adalah di kota-kota besar, dan disitulah sumber ekonomi, uang mengalir luar biasa. Nah itu saja kita secara rasional aja kita bisa membuktikan bahwa ajaran itu menyesatkan. Kenapa dia tidak pergi ke Afrika supaya orang semua miskin yang sakit semuanya sembuh? Berarti itu tidak fair. Dia dikerjakan di kota besar. Makanya itulah gereja-gereja mega lahirnya, besarnya dengan itu hanya di kota besar. Ya, nah itu hanya tanggung jawab sama Tuhan Allah lah, ya kan? Nah, baik, begini aja. Ya, jadi ada 5 jangkauan misi ini. 1, melalui manusia, untuk melalui manusia, kepada manusia melalui manusia, melalui gereja, dalam bentuk pelayanan gereja. Yang ketiga, lebih dalam lagi, memasuki masyarakat budaya, politik, dan struktur manusia di zaman ini. Misinya, misi masa depan, perubahan-perubahan dunia yang mengakibatkan pendekatan misi harus berubah. Kemudian misi yang lebih dalam lagi dalam kehidupan manusia, dengan banyak hal-hal arah-arah baru, metode-metode baru yang harus dipersiapkan. Jadi kemungkinan metode misi, pendekatan misi yang kita punya sekarang ini masih sebenarnya sudah tradisional, ngerti nggak? Sudah out of date, sudah ketinggalan zaman. Sebenarnya seringkali memang masih melakukan pelayanan misi secara tradisional, udah banyak yang ketinggalan. Banyak yang sudah tidak relevan. Relevan hanya yang gampang-gampang aja. Orang miskin kasih makan, cuma gitu. Ya. Nah, untuk supaya sebuah gereja menjadi gereja misioner, itu ada pengaruhnya dari kepemimpinan. Kepemimpinannya juga bukan kepemimpinan pastoral, tapi kepemimpinan juga harus kepemimpinan yang misioner. Ya.
Kalau kepemimpinan misioner membuat jemaahnya jadi misioner. Kalau kepemimpinannya prosper teologi, jemaahnya semua prosper teologi. Ya, jadi begitu apa yang ada di pemimpin itulah yang keluar di jemaat seringkali. Ya, walaupun ada yang tidak ada pada pemimpin itu keluar, ada yang tidak ada itu keluar di jemaat ada, ngerti nggak? Ya, kan? Jadi pemimpin harus menjadi misioner sebelum jemaat bisa menjadi misioner. Nah, kalau melihat dari gereja-gereja di kota-kota besar dalam gerakan-gerakan karismatik, kebanyakan bukan gereja misioner, tapi gereja pastoral, membangun gereja makin besar, tetapi banyak pelayanan misi tidak didukung. Memang kita harus tahu bahwa Indonesia, gereja-gereja di Indonesia belum waktunya untuk melakukan misi. Ya kan? Kenapa? I don't know. Karena orientasinya masih ke dalam terus. Belum waktunya untuk menyumbang misi. Padahal kalau gereja-gereja di Indonesia yang besar-besar itu uangnya banyak. Lebih besar kita. Oh iya, tentu kalau dia mau menyumbang misi itu cukup bisa. Dia mau mentrain orang, mensekolahkan jemaat-jemaat yang sudah dipanggil untuk jadi hamba Tuhan, ya, punya uang yang cukup. Tapi kenyataannya adalah gereja-gereja itu juga tidak begitu terbeban untuk mendukung, membiayai jemaatnya yang masuk sekolah Alkitab. Dan itu saya tahu karena saya pernah jadi dosen dan saya pernah menjadi pengurus di dalam seminari dan sekolah-sekolah Alkitab. Saya pengurus. That's why I know. Semua mahasiswa yang saya ajar itu tidak punya uang untuk membayar uang kuliah. Tapi berasal dari gereja-gereja yang punya uang miliaran. Tapi dia sendiri setengah mati untuk membayar uang kuliah. Berasal dari gereja lokal yang kaya rayanya luar biasa. Tapi dia sendiri harus cari sponsor. Sampai hari ini saya punya sekolah, saya membantu di sekolah online sampai hari ini. Mahasiswa-mahasiswa saya yang di Indonesia itu sekarang yang mencari sponsornya kita di sini. Nggak bisa bayar uang kuliah. Padahal dia berasal dari gereja-gereja, kalau dia banyak gereja-gereja bisa mendukung, kalau hanya $50 sebulan, $100 sebulan itu nanti. Jadi kalau menurut pandangan saya secara positif, ya, bahwa memang belum waktunya untuk gereja-gereja di Indonesia menjadi misi. Ada tetapi belum begitu banyak, khususnya gereja-gereja mega, gereja besar, belum ada beban untuk misi. Biasanya studentnya itu apakah dari gereja yang suruh atau dia sendiri yang mau? Entah dari gereja yang suruh apa dia sendiri mau, itu kan adalah tanggung jawab bersama. Kalau dia adalah jemaat, dia kan terpanggil, bukan gereja yang panggil dia. Ya kan dia terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Kalau gereja itu tahu, gereja itu sebaiknya mendukung. Harusnya sponsor. Satu. Kedua, kalau gereja itu ingin merekrut hamba-hamba Tuhan supaya bisa menjadi generasi penerus, tentulah dia akan, gereja-gereja juga akan mendukung, mensupport, memberikan encouragement, menantang orang siapa yang mau sekolah Alkitab, nanti kita bantu, kan begitu. Tapi kedua-duanya tidak ada, baik dari pihak gereja tidak ada, maupun dari pihak yang sudah terpanggil itu pun tidak merasa mendapat dukungan. Jadi, tetapi kalau gereja-gereja Korea, saya impress karena mereka sudah melaksanakan ini, sudah menjadi gereja-gereja misioner, dan mahasiswa seminari di Fuller Seminari itu udah banyak sekali. Dulu aja tahun 20 tahun yang lalu itu jumlah mereka itu ratusan yang masuk kuliah di Fuller, ambil program misi atau psikologi atau teologi itu ratusan. Dan mereka rata-rata sampai ke PhD. Mereka kuliah itu tidak pernah seperti kita bebannya begitu berat. Mereka suami istri didukung oleh gereja di Korea, suami istri ambil program PhD. Itu kan mahal.
bukan 1.000 punya uang kuliah, itu satu mata kuliah itu 4.000. Oh iya, itu berapa tahun yang lalu? 15-20 tahun yang lalu. Sekarang satu mata kuliah itu mahal sekali. Satu mata kuliah. Saya di Oregon waktu ambil program Master of Theology, satu mata kuliah itu 3.200. Tahu nggak satu kredit berapa? 800. Satu mata kuliah 4 kredit. 4 kali 800 berapa? 3.200. Kita ambil 2 mata kuliah, udah setengah mati. Mau kerja nggak ketutup. Akibatnya harus beriman. Harus beriman. Ya, kita sudah beriman, sudah capek beriman, uang tidak datang. Habis itu kita harus sekolah. Sedang kompis kita, makanya kuliah kita berantakan. Nah, orang-orang Korea suami istri ambil program PhD. Belum. Nah, kalau dia bayar uang kuliah, dia cuma ambil kredit kan dia, serak yang bayar di sana. Tidak kerja, tempat tinggalnya dibayar, makan minum dibayar, uang kuliah dibayar. Dan saya tidak mengatakan gereja-gereja Indonesia buruk, bukan. Belum waktu. Nanti kalau ada waktunya sudah datang nanti, baru nanti akan menjadi gereja yang mendukung misi, mendukung hamba Tuhan dalam bahaya. Pilihan gereja yang misioner. Terus banyak gereja menggunakan istilah sukses sebagai akibat dari banyak jemaat. Ya kan? Suksesnya begitu. Wah, gereja kamu ini berhasil bertumbuh ya. Kenapa? Karena jemaat kamu banyak. Ya. Dan gereja prosper dalam pelayanan. Prosper. Ya kan? Namun pemimpin misi memahami dan mengerti sukses dalam arti melaksanakan amanat agung. Nah ini beda. Pengertian misi itu yang disebut sukses dan berhasil itu kalau bisa berhasil melaksanakan amanat agung. Tetapi banyak gereja ini justru mengatakan kalau yang sukses itu kalau jemaatnya banyak. Well, I'm not saying that it is wrong. Ya kan? Saya tidak mengatakan itu wrong. Tetapi apakah misi amanat agung itu dilaksanakan? Yang kedua, memiliki keyakinan bahwa compassion and community adalah motivasi yang sangat mendukung dibandingkan dengan rationality, analisis dan komitmen. Belas kasihan komunitas, tantangan kebutuhan dan komitmen harus diutamakan daripada analisa dan data logika. Jadi ini kadang-kadang gereja itu sudah kelihatan dia bertumbuh. Itu bertumbuhnya itu dilihat secara logika, tidak dilihat memiliki compassion terhadap kebutuhan atau belas kasihan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Logikanya apa? Logikanya ya kita dulu, ya kan, kita harus jalan ke organisasi, kita perlu uang. Sekarang jemaat kita banyak, memang jemaat kita banyak, kita punya persembahan, tetapi kita punya kebutuhan banyak. Secara analisa logikanya begitu, sehingga tidak punya compassion and community, tidak punya jiwa yang mau reaching out. Kebanyakan gereja-gereja di US, maksudnya gereja-gereja di mainline ini yang sudah berhasil, mereka memang menolong komunitas dalam hal compassion ini juga memang banyak. Karena memang begini, menurut saya mereka punya banyak channel juga, ya. Umpamanya kalau gereja di San Bernardino ada satu gereja besar, itu setiap seminggu sekali mereka membagi-bagikan makanan. Bukan hanya itu, susu untuk bayi-bayi, lalu diapers, itu kan barang-barang mahal. Walaupun saya sendiri belum pernah ke situ, ya kan? Nah, tapi itu orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari situ, itu kan barang mahal. Dia pergi ke sana, jadi anggota, ya kan? Lalu dia dapat diapers bayi itu banyak sekali dia dapat.
Tetapi gereja itu mempunyai hubungan dengan Walmart, dengan Target, dengan semacam itu, yang juga memberikan sumbangan-sumbangan yang ke situ sehingga dikomunitaskan semua barang-barang ini. Tapi di dalam konteks Indonesia masih belum, betul masih belum. Nah, jadi melaksanakan amanat agung itulah yang kalau gereja misioner itu disebut sukses. Ketiga, ya. Memang ya kita harus akui ya, bertambah majunya sebuah gereja, bertambah modernnya cara berpikir kita, amanat agung itu seringkali terabaikan. Ketiga, karena apa yang disebut sudah comfortable di situ sehingga amanat agung itu sudah susah untuk dilakukan, ya kan? Coba waktu kalau kita masih menggebu-gebu, waktu kita baru terima Tuhan dalam hati, baru bertobat, ya kan? Cinta mula-mulanya menggebu-gebu kan? Lalu rasa ingin menginjili orang juga militan sekali. Namun itu berubah, sudah berubah. Kalau lingkungannya gimana kita hidup, pendidikan kita mulai bertambah, betul nggak? Karya kita mulai menanjak. Yang seperti itu sudah lewat, tidak dilakukan lagi. Dan itu memang disadari oleh banyak orang. Seperti kita waktu kita masih single, kita terima Tuhan, kita jadi anak Tuhan, kita menggebu-gebu, menginjili orang tuh dari semua tukang diinjili. Dari tukang es sampai tukang becak, sopir, taksi, semua. Pokoknya sampai di mana kita pergi, di situ kita menginjil. Ngerti nggak? Kayak saya dulu begitu. Sampai seringkali saya kalau naik becak pulang dari kuliah, begitu masuk ke daerah itu kan saya harus naik becak karena jauh rumah. Itu sering tidak bayar. Karena yang bawa becak dia kenal sama saya. Kan saya injili terus dia. Begitu dia lihat jauh-jauh dari saya, dia sudah panggil Pak Alim sih. Dia sudah naik. Sudah diantarin sampai ke depan rumah, udah bayar. Begitu. Coba sekarang. Kita sudah segan. Coba di pesawat, orang di sebelah kita injili nggak? Enggak kan? Enggak. Kalau dulu, jangan main-main. Tidak bisa lepas ini kiri kanan ini. Kalau sudah didoakan, Tuhan yang sebelah sini, tadi sebentar ngomong-ngomong, langsung diinjili. Sekarang sudah, mulut kita sudah tertutup. Kenapa? Karena perubahan-perubahan itu tadi. Ya, kita banyak mengalami perubahan. Tetapi Tuhan pakai orang lain. Makanya mungkin metode penginjilannya sudah berbeda. Ya, metode penginjilan. Kepemimpinan misioner membuat gereja jadi misioner. Karena memahami teologi misi bukan hanya memahami teologi institusi. Gereja misioner itu pemimpin misioner, gereja misioner memahami teologi misi. Teologi ajaran itu larinya ke misi. Ya kan? Bukan hanya teologi institusi. Kan kita kenal GKI itu kalau bicara soal organisasi gereja, GKI itu salah satu yang cukup baik kan, ya kan, soal organisasi mereka kuat. Coba gereja Pentakosta, dengar kan, dari dulu di Jakarta begitu, gereja Pentakosta itu there's no structure. Yang memimpin itu adalah dalam roh, dalam organisasi. Nanti ya, kalau siapa yang mau jadi majlis, tunjuk aja, ya kan, tunjuk, maju di depan, itu bang tangan, bla 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 didoakan, jadi majlis, jadi elders. Kalau di GKI bisa nggak begitu? Saya ngomong di Jakarta ya, saya nggak ngomong di sini. Kalau di sini ya apa? Itu menurut agama masing-masing, kepercayaan masing-masing. Itu juga kalau di Jakarta, di GKI atau GKK itu semuanya punya struktur yang rapi. Mau jadi pendeta itu punya prosesnya bertahun-tahun, ya kan? Sudah 2 tahun nanti baru diangkat, betul? Di sini enggak. Semaumu, kamu sudah terbeban jadi pendeta kaum awam, kau maju ke depan. Saya habiskan, kau pulang jadi pendeta. Paling lusanya dia pecahkan gereja jadi 2. Dia punya gereja, dia kan pendeta. Ini jemaat saya, kan gitu.
Oh di Jakarta nggak bisa gitu. Jelas nggak? Itu terkenal kok, GKI, GPIB itu semuanya dia punya pelayanan itu punya terstruktur dengan baik. Tidak gampang mau jadi pendeta pembantu atau pendeta wakil pendeta juga tidak gampang. Coba di gereja-gereja Pentakosta karismatik cepat. Yang penting kamu merasa ada kuasa Tuhan, lalu kau apalagi kamu sudah bisa berbahasa roh, punya penglihatan, dan pendeta kamu. Mengajarnya tidak jelas, pokoknya kamu teologi institusi menempatkan gereja dalam tradisionalisme. Karena organisasi itu makanya ada ilustrasi. Mau mengadakan penginjilan kepada satu tempat untuk menolong orang miskin. Rapatnya lama sekali. Gak pernah terjadi misinya orang sana sudah mati semua dan rapatnya baru selesai. Jadi mau misi, mau penginjilan, rapat dulu. Kan gitu kan? Sudah rapat dulu, majelis-majelisnya rapat, keuangannya apa. Nanti belum habis rapatnya, diundur ke bulan depan. Orang yang mau diinjili, dilanya sudah mati semua. Ngerti nggak? Jadi gitu. Dan gereja tradisionalisme usaha kemajuan ada dalam status survival. Percaya nggak? Survive kan? Ya kan? Survive-nya apa? Berapa banyak orang datang kan? Berapa persembahan masuk kan? Kalau persembahan mulai kurang sedikit, sudah mulai apa? Khawatir bagaimana mendatangkan dana. Ini baktinya nggak cukup nih. Tahun ini baktinya harusnya 100 juta. Jadi kok sekarang tahun ini kok uangnya nggak sampai 100 juta ya? Dari mana uangnya kurang? Masih kurang 20 juta. Dari mana? Mau bikin basar, mau bikin ini, dari mana cari uang begitu? Itu namanya dalam status survival. Nah, status survivalnya bukan survival untuk mission. Beda kan? Tapi ini survival untuk diri sendiri. Nah, itu pun saya alami. Yang gereja yang saya pimpin. Berarti ya survivalnya itu bukan survival karena mission. Memang kita berdoa untuk misi. Kita berdoa untuk misi bukan main. Kita bergumul berdoa untuk misi. Tetapi gereja masih tetap jadi tradisional. Orang-orang nggak mau. Statusnya survival. Cuma kalian di sini aja. Kalian survive nggak? Of course survive. I know. Kalian nggak berjuang bergumul kan? Berapa jemaat minggu depan? Berapa orang yang datang? Berapa persembahan masuk? Nah, mengundang pendeta lagi. Bagaimana nanti kalau kita punya pendeta baru? Berapa uang yang harus kita keluarkan? Di mana dia kasih gaji? Itu namanya status survive. Kalian itu sebetulnya sedang berputar-putar di tempat yang begitu. Karena apa? Survivalnya bukan mission. Survivalnya adalah, nah ini yang paling berat sebetulnya, tidak gampang. It's not easy. It's not easy. Baik, kalau orang yang tidak punya beban, dia tenang-tenang aja. Tadi gue datang ke gereja, gue ibadah, pendeta undangan besok siapa? Pak Robi, bagus dia ini. Nanti dari minggu sekali, si Anu, itu baru, aduh itu kurang bagus. Kan itu. Jadi gereja itu seperti jadi restoran, bukan jadi apa? Data orang tuh mencari bukan itu. Makanya ada istilah saya baru baca. Kalian sudah tahu, ya. Do not just go to the church, but be the church. Jangan hanya datang ke gereja, tapi jadilah dirimu sebagai gereja. Nah itu yang betul. Makanya banyak orang-orang Kristen tradisi ini ke gereja itu hanya datang ke gereja beribadah, tapi dirinya sendiri tidak pernah menjadi gereja Tuhan. Wah, ini paling susah. Ini paling susah. Makanya itu kalau saudara mengikuti gereja-gereja besar seperti Harvest, ya, Harvest atau gereja-gereja yang lain, itu tiap minggu kalau pendetanya berkhotbah, itu ngomongnya menyuruh orang bertobat. Adakah yang mau bertobat terima Tuhan? Itu terus tiap minggu. 7 tahun saya ikutin gereja Immanuel Baptist di Highland. Pagi, kalau saya pagi di gereja Bulan. Kalau sore saya pelayan. 7 tahun saya duduk di situ kebaktian. Tiap minggu tantangan pertobatan untuk orang-orang. Nah itu dia. Kalau enggak, gereja itu jadi gereja tradisional. Orang datang ke gereja tetapi tidak menjadi gereja. Tapi orang yang hanya datang ke gereja saja tapi dirinya tidak pernah change, tidak pernah berubah.
berubah. Ini yang menjadi pergumulan sebetulnya. Apakah kadang-kadang kita tanya, apa ada guna nggak ini gereja-gereja Indonesia yang di California yang banyaknya segini? Ada nggak gunanya? Efisiennya ada apa enggak? Atau hanya datang cuma sosial? Lebih baik pergi ke gereja bule. Kalau ke gereja bule kita bisa serius, karena di situ makan tidak ada. Bukan gosip, kamu mau gosipin siapa? Kamu datang di gereja dengar firman Tuhan, bahasa Inggris. Dengan firman Tuhan, tiap minggu kita duduk di situ, kita dilayani, habis kita pulang. Nanti kalau kita mau ikut Bible study atau kita mau bantu pelayanan, semuanya berjalan menurut peraturan. Kan tidak ada kompromi. Kan disuruh, we are looking for volunteers in order to take care of the kids while we have this event. Ya kan, makanya ada event harvest nih. Harvest itu Halloween. Kalau di gereja itu harvest. Lapangannya itu dibuat tenda-tenda, semua permen, habis itu pokoknya ada band, ada hotdog di sana, nanti semua anak-anak dia hanya datang semua, orang sekuler, orang luar datang, ya namanya Halloween kan, dia pakai hantu-hantuan semuanya datang masuk ke tenda-tenda itu, lalu main lempar bola kan, dapat permen. Nanti begitu puter sampai sudah puter, di situ ada tempat kebaktian, lapangan terbuka, pendetanya berkhotbah, lalu di situ ada pemain musiknya, band, di situ hotdog sama popcorn kan. Nah, orang-orang ini sudah capek, sudah puter-puter, dia kebetulan dia duduk di sana kok di khotbah, banyak yang terima Tuhan Yesus, banyak yang terima Tuhan Yesus. Jadi, nah, saya pikir begitu. Kalau gereja itu hanya datang untuk bergereja, bukan to be the church. Ini bukan tidak boleh sih, kalau orang mau kumpul-kumpul kan, orang Indonesia bukan tidak boleh. Tapi itu value nilainya tidak ada. Tidak ada sama sekali itu. Sekarang saya sudah mulai lebih banyak menyadarinya bahwa sebetulnya gereja Indonesia yang eksis itu dipimpin sama pendeta siapapun, minta maaf nih, mudah-mudahan di sini enggak, maaf, siapapun belum ada. Kalau jemaahnya tidak menjadi leaders, itu hanya kau. Tahu kenapa? Karena konsep berpikir orang-orang Indonesia jemaat, orang-orang Indonesia, orang Kristen, konsepnya sosial. Sosial. Sedangkan ini adalah church. Nah, church sama sosial nggak ketemu. Nggak bisa begini. Paling cuma begini aja. Yang ini nggak. Ngerti nggak? Kalau sosial kan nggak bisa diatur. Namanya Anda sosial, Anda pernah nggak ikut klub? Anda jadi volunteer. Semau Anda kan? Saya nggak suka. Udah. Lain. Makanya ini saya menyelidiki, inilah terjadi konflik terus antara jemaat sama gerejanya. Ini oleh karena di sini paradigma sosial, sedangkan yang ini paradigmanya gereja. Jadi tidak pernah bisa ketemu. Ujung-ujungnya I'm telling you, itu aja. Hanya konflik aja. Karena paradigma gereja sama paradigma sosial beda. Kalau sosial boleh kompromi kan? Namanya sosial, ya kan? Kasihnya juga sosial, memberinya juga. Saya memberi kalau saya merasa dihargai, saya merasa diperhatikan, saya memberi banyak. Kalau saya kurang nah kalau gereja lain, gereja itu bukan sosial, gereja itu fellowship. Fellowship itu bukan sosial, fellowship itu tidak ada kompromi dengan dosa. Ngerti nggak? Gereja punya berjalan, gereja ada kesuciannya, ada kebenarannya ini. Jadi yang ini tidak pernah ketemu. Tak pernah ada ketemu. Berapapun besar gerejanya, pecah juga. Coba gereja-gereja Amerika ada pecahan. Masalah ada. Tapi perpecahan seperti kita, sampai 3-4 kali, itu jarang. Maaf, saya bukan menyinggung kalian. Bukan. Gereja saya sendiri sudah pecah berapa kali ya? Udah pecah berkali-kali. Gereja Pak Riki Lomban, dia pendeta keberapa? Dalam 23 tahun itu pendeta yang ke-7.
You don't need 7 pastors within 23 years. Ngerti nggak? Kamu tidak butuh 7 pendeta dalam waktu 23 tahun. Gereja saya sudah punya berapa? Saya pendeta ke-5. You don't need that. Kalau gereja bule kan tidak perlu sampai 7 pendeta dan 2. Dia di Highland itu pendeta itu sudah 50 tahun. Baru 1 pendeta. 50 tahun. Baru 1 pendeta. Ya jemaahnya sudah 5.000. 50 tahun pendetanya cuma, maksud saya orang yang sama. Orang yang sama. Lihat efektivitas, lihat pelayanan kita. Sekarang menjadi sebuah tantangan. Makanya kita, maka teologi misi, teologi institusi pun susah diterapkan di dalam gereja lokal di kalangan orang-orang Indonesia di Amerika. Itu pun susah diterapkan teologi institusinya karena di sini sosial, di sini institusi bentrok terus. Tidak pernah. Pokoknya hanya 2 kemungkinan. Entah jemaatnya yang brengsek atau pendetanya brengsek. Kan cuma begitu. Kan gitu kan. Kalau jemaatnya brengsek, pecah juga kan? Kalau pendetanya brengsek, pecah juga. It's only 2 option. Hanya 2. Tidak ada yang ketiga. Ada hanya 2. Pendetanya itu bagaimana atau jemaatnya bagaimana. Nah, kalau dua-duanya lebih rame lagi. Tetapi saya tidak mengatakan jangan punya gereja. No, I'm not saying that. Saya mengatakan bahwa itu sebabnya jemaat itu memang harus diajari. You don't just come to the church, but you have to be the church. Kalau kamu jadi gereja, gereja itu akan bertumbuh. Kalau kamu hanya datang ke gereja tapi tidak be the church, kamu nggak bisa tumbuh. Karena kamu hidupnya belum berubah. Orang yang baru bisa berubah, bertumbuh rohani menjadi dewasa itu adalah orang yang sudah hidup bertobat dan lahir baru. Itu baru bisa bertumbuh. Kalau enggak bisa tumbuh. Dipaksa disembelih pun tidak bisa change. I'm telling you. Lihat nggak? Stres nggak saya? Ini hanya ungkapan dari salah satu stres yang kecil. Ada stres yang lebih besar dan you don't know kan? Anyway, tidak apa-apa, teruskan. Kayak terus. Kalian survive lah, bergumul kalian. Tuhan kirimlah pendeta. Ya kalian Tuhan kirim pendeta nomor 1 pendetanya Tuhan kirimlah pendeta yang berpendidikan 1. Itu pasti itu, sudah pasti. Tapi Tuhan tolonglah Tuhan. Kami minta supaya pendeta yang bisa mengerti kami. Nah ini yang ketiga, Tuhan kirimlah pendeta yang baik, yang murah hati, rendah hati, penuh kasih. Waduh, Tuhan bilang mau cari 5. Yang keempat, Tuhan tolonglah kirim pendeta yang tidak mata duitan supaya dia hidup sederhana, tidak bergaji pun jadi. Yang kelima, Tuhan kirimlah pendeta jangan yang jauh-jauh. Kalian tuh sudah punya kriteria di dalam hati bukan? Nah, jujur aja. Sebelum saya datang melayani ke sini juga begitu. Sudah berdoa, semangat kan bersatu. Karena mau cari pendeta baru kan bersatu hati sekali. 1, pendetanya mesti punya pendidikan. Yang kedua, pendetanya begini. Yang ketiga, keempat, kelima. Wah, rupanya nggak ketemu. Ketemunya saya. Anyway, itu hanya sekedar sekedar input saja. Bagaimana? Ya itu baik karena begini supaya di kemudian hari jangan lebih pahit. Jangan lebih pahit. Anda tidak bisa mendapatkan seorang pendeta yang sempurna yang menurut keinginan kita, tidak bisa. Dan di perjanjian lama aja lihat para nabinya begitu. Dan semua para nabinya pun tidak semua para nabi yang hebat-hebat pun disenangi. Ngerti nggak? Jadi you cannot find a perfect pastor kalau kamu memang mau langgeng, mau damai. Pergi ke gereja bule, duduk diam, kebaktian, habis cuma 1,5 jam dengan khotbah, pilih gereja yang paling besar, gereja Glory. Oh, khotbahnya hebat. Oh, khotbahnya apa? Powerful kan? Pulang habis itu merenungkan firman Tuhannya, lalu ikutin gereja itu, kalian lebih baik ya. Tidak ada luka, tidak ada pressure, tidak ada tuntutan. Ya, bisa hidup rohani itu menurut saya ini menurut saya sesudah saya pengalaman sekian tahun jadi pendeta, saya merasakan kebanyakan orang Indonesia harus pergi gereja bule supaya rohani bisa bertumbuh. Pelayanannya jalan juga. Pelayanan juga jalan dan jalannya pelayanan itu sudah rapi, teratur. Tinggal kamu mau pelayan ini, pelayan sekolah minggu, contoh pelayanan sekolah minggu, oke, isi formulir.
kamu terbeban dilayani, kamu sudah bertobat, oh ya sudah bertobat, sudah rajin ke gereja, tahu berdoa, baca firman Tuhan. Nah, tolong isi formulir. Isi kita formulir untuk jadi hanya untuk jadi guru sekolah minggu. Isi formulir yang kedua. Formulir pertama kan membership. Formulir kedua untuk pelayanan. Ketiga background check, Pak. Hah? Background check. Oh iya, yang kedua itu. Jadi sekali isi formulir, lalu sekali background check, tanda tangan, diminta social security-nya kan, sudah di background check. Oh bagus kamu, welcome. Kalau nggak, oh I'm sorry. Nah, bisa nggak kita? Tahu nggak kenapa begitu? Anak-anak yang dilayani jadi bagus. Yang kedua bersih hidupnya, dilayani oleh orang yang dia bisa percaya. Yang background yang bersih aja kadang-kadang ngaco. Amerika itu justru kita kadang-kadang ya, kita nggak usah lah kita masuk gereja Amerika lah, sudah lah, nggak apa-apa, karena kita kan senang bahasa Inggris, kita habis pulang makan nasi kan. Coba kita teladani mereka punya metode. Boleh, kemungkinan boleh. Kenapa boleh? Because you and I live in the United States. Kan wajar dong. Tapi kalau kita tinggal di Bandung lalu kita mau belajar di gereja Amerika kan jadi aneh. Tapi karena kita tinggal di US, kita mau meneladani bagaimana struktur gereja bule itu berjalan dengan begitu. Walaupun memang tidak gampang dijalani juga. Tapi kita tahu bahwa kita live in Indonesia, anak-anak kita, saya lebih concern sama anak-anak. Coba kasih tahu. Kalau orang tuanya itu kontra tuh sama pendeta, sama gereja, sama pendeta, sama gereja, anak-anaknya ya tak bagus. Anak-anak kita ya nanti akan jadi anak-anak yang mengikuti kita punya behavior. Makanya anak-anak, maksudnya bukan karena behavior yang buruk, maksudnya dia akan mengikuti ke orang tuanya kalau kontra tuh sama pendeta di gereja terus begitu. Anak-anaknya itu jadi terpengaruh, dia punya spiritnya itu jadi nggak bagus. Maka anak-anak kita, in the morning go to the American church, pagi suruh gereja Amerika, ikut sekolah minggu di sana, ikut di sana. Kalau sore ngumpul sama orang kita, ayo makan, minum gitu. Ngerti nggak? Nggak bagus untuk anak-anak ya. Banyak anak-anak kita ya, generasi kedua harus tinggal di US. Tidak, anak-anak kita ini ya, bukan, kita nggak boleh ikuti kita punya budaya, karena mereka seumur hidup akan tinggal di United States, dan dia harus biar dia hukum budaya Amerika. Jangan diikuti kita, ya kan? Kalau kita mau belajar kitanya yang harus berbenah diri. Berarti kalau nggak ya, ini anak-anak kita ya, kasihan. Saya sudah lihat orang tua begini, anaknya ikut, bawa anaknya sekalian lagi. Aduh, dia keluar dari gereja karena dia ribut sama pendeta, anak-anaknya dibawa pergi semua. Oke, jangan pergi ke gereja itu, gereja itu pendetanya jahat. Nah, anak-anaknya kan ngerti apa-apa. Anak-anaknya pikir, oh the pastor is bad, the pastor is this. Pikirannya di sini, pendetanya jahat, pendetanya begini, our people ya fight. Jadi ini membangun sebuah landasan tak bagus. Tapi belajarlah kita, kalau gitu kita belajar aja dari cara pergi gereja boleh. Walaupun sama juga organisasi, cuma mentalnya lain, ya kan, mentalnya lain, enggak ofensif kayak gitu. Itu jadi bagus. Kalau enggak hanya ini agak capek. Kalian akan lebih pahit dari sebelumnya, lebih pahit dari sebelumnya. Karena you cannot find a perfect pastor. Ya kan? Nah sekarang kayak saya punya teman-teman mana ya? Ada itu ya. Pendetanya sudah tidak ada. Saya lupa. Waduh, sekarang dia mau cari pendeta. Dia sudah pasang kuda-kuda. Kok pasang kuda-kuda? Pasang kuda-kuda. Sudah siap. Pendetanya mesti begitu. Nanti dia mau ngatur semua pendeta. Rupanya dia carinya nggak dapat. Yang akhirnya begitu. Jadi sayang. Sayang perasaannya. Sayang. Jadi mesti belajar seperti itu supaya GKIM ini potensinya ada, gedungnya bagus.
hanya IFGF saja yang punya gedung yang bagus, ya kan? IFGF yang kedua kalian. IFGF pun pecah. IFGF itu City kuat. Blessing tuh Itu perpecahan itu. Iya. Sudah pecah lagi. yang punya building dan yang City Blessing. Iya, si yang punya building, si Blessing tadi IFGF Pausan saya kenal baik. Dan dia punya, saya kan banyak bekerja melayani menjadi dosen di Harvest, di Pak Jibi Untoro kan. Pak Jibi Untoro yang adalah ketua sinode IFGF. Saya itu mengajar. Saya mengajar di situ program S3 saya mengajar. Dan saya tahu, I know. Pecah terus. Well, dia pecah masih besar. Ya kan? Kalau pecah masih besar kan masih ada kepercayaan diri. Nah, kalau kecil pecah. What do you say? Nah, untuk membangun sebuah gereja yang sudah pecah tapi jumlahnya kecil untuk membangun jadi besar, itu energi, pengorbanan, perasaan semua itu berat sekali dia punya pengorbanan. Very heavy. Jadi kalian harus berpikir bagaimana yang lebih baik supaya gereja ini untuk yang akan datang menjadi gereja yang visioner atau pokoknya jadi jemaatnya jadi gereja lah. 4 tugas utama kepemimpinan misi. Oke, sudah jam 3. Ada pertanyaan nggak? Ini kita banyak berputar di tempat lain. Kita banyak berputar di tempat lain. Karena itu lagi direkam. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Pokoknya dihapus saja kalau seandainya memang itu tidak relevan. Tapi apa yang saya sampaikan ini, karena saya sampaikan dari pandangan saya sebagai pendeta jemaat, betul nggak? Jadi relevan karena ini relate to each other. Oke, saya persilakan ada waktu 5 menit. Pak, bagaimana menjadikan jemaat itu gereja, Pak? How to make jemaat menjadi gereja. gereja. Itulah yang saya sekarang lagi pikirin di gereja saya sendiri. Bagaimana supaya GKMI Immanuel betul-betul adalah gereja Tuhan dan orang jemaat-jemaat menyadari ini adalah rumah Tuhan. Yang muncul di pikiran saya yang pertama adalah jemaat harus mengerti tentang gereja. Jemaat kadang-kadang nggak ngerti tentang gereja itu. Dan itu saya sudah mengajarkan banyak dengan jemaat saya tentang gereja. Yang dimulai dari itu loh, Matius 19 yang waktu Yesus bertanya dengan Matius 19 atau Matius 16, dia tanya kepada murid-muridnya, menurut engkau siapakah aku ini? Ya kan? Akhirnya si Petrus ditanya, menurut kamu saya siapa? Dan engkau adalah Mesias Allah. Oh, benar. Tapi bukan engkau yang itu, tetapi Bapamu surga. Lalu dia langsung lanjutkan, dan di atas dan engkau Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasai. Padamu kuberikan kunci kerajaan surga, dan seterusnya. Karena itu sebetulnya bicara soal gereja. Dia bilang, dan Petrus di atas batu karang ini, itu dia menunjuk ke dia, bukan Petrus. Nah, Petrus kan batu karang kecil. Yang dia sebut itu rock mass. Kalau Petrus ini, Petra itu batu karang kecil, batu kecil. Bukan Petrus, karena secara pengertian ditafsirkan bahwa Petrus itu adalah batu karang besar dan Petrus itu adalah pendiri gereja. Bukan. Di atas batu karang ini, the mass, rock yang besar, yang mass itu kan yang besar. Aku akan mendirikan jemaatku. Baru karena dibangun di atas batu karang ini, ya kan, alam maut tidak dapat menguasai. Maksudnya artinya gereja itu akan menghadapi tantangan. Alam maut itu kan tantangan. Dia mau telan kan, dia mau tapi dia nggak bisa. Berarti gereja yang dibangun di atas batu karang yang teguh itu
akan menghadapi tantangan badai berat, tetapi badai itu tidak bisa take over dia. Lalu kemudian baru ketiga itu menguji misi. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan, the key to the kingdom of God. Itu tahu gak kunci? Kunci itu yang membuka. Itu strategi. Kalau tidak ada kunci ini, yang saya kasih kamu kunci supaya kamu membuka kunci itu kerajaan. Kalau kunci kamu tidak ada, orang tidak bisa masuk. Itu adalah strategi penginjilan misi. Apa yang kamu buka di dunia ini, baru yang berbilang itu adalah bicara soal ini, kesetiaan, komitmen, ada ikatan, komitmen. Jadi foundation, the key to the kingdom of God, the key, strategi, baru faithful, komitmen. Jadi ya, pertama yang muncul dalam pemikiran saya waktu saya berpikir, waduh, gimana ya? Oh, rupanya jemaat tidak mengerti soal gereja. Jadi, susah gampang. Nah sekarang, sebelum jadi gereja, backgroundnya harus jadi, itu kan eklesia kan. Kaleo, call out. Orang yang jadi gereja, kita yang disebut kita kumpulan ini bisa jadi gereja, kalau kita sudah di call out, sudah diselamatkan. Jadi yang disebut gereja betulan adalah kumpulan orang-orang yang sudah bertobat dan lahir baru. Dari situ baru dikultivate, baru diolah, dia bisa tumbuh. Nah memang kenyataannya sekarang di dalam satu gereja, entah pokoknya gereja Indonesia, entah gereja bule, di dalamnya orang-orang datang itu memang tidak semuanya adalah orang yang sudah bertobat dan lahir baru. Makanya berita tentang pertobatan, tentang dosa itu tuh disampaikan supaya di antara orang-orang yang belum bertobat ini bisa dimenangkan sehingga dia masuk di dalam jadi tubuh Kristus, jadi gereja kan. Persoalannya kita di gereja Indonesia kita suka pakai perasaan. Karena tidak mengerti gereja, orientasi pikirnya sosial. Jadi tidak bisa sulit untuk membedakan yang sudah bertobat atau belum. Jadi yang sudah bertobat ada yang melayani, ya puji Tuhan. Yang belum bertobat juga ikut-ikutan melayani karena kita mau supaya rame, supaya nah itulah yang menimbulkan masalah. Nah kelompok ini yang ada di tengah-tengah ini yang disebut kalau di dalam kasarnya itu lalang di antara gandum. Kamu susah mencabut lalang. Kalau dia sudah kumpul di sana, sekarang kita semua. Kalian semua jadi majelis saya. Saya punya jemaat, kita punya jemaat 500. Kalau ini semua sudah majelis, ada di antara kalian yang belum bertobat. Itu yang disebut lalang. Dan kalau itu sudah terjadi, nyabutnya susah. Waktunya Tuhan bilang, jangan kau cabut. Kalau kamu cabut itu, maka gandum-gandum itu tercabut. Nah itulah letaknya peperangan rohani, konflik, karena lalang-lalang itu bukan buruk, lalang itu mesti jadi gandum. Dia mesti bertobat. Tapi kalau dia sudah duduk di kepengurusan, dia sudah bertobat, jadi masalah. Ngerti nggak? Jadi masalah. Jadi akhirnya ditunggu, biar Tuhan yang cabut. Tahu nggak Tuhan yang cabut? Ya mundur. Tuhan yang cabut. Kalau saya yang cabut, Bapak belum bertobat ya. Saya bertobat sekarang. Kalau tidak, Bapak tak boleh jadi pengurus. Ributlah saya. Dan kemudian yang lain-lain ini tidak terima. Nah, I'm talking about church ya. Saya ngomong soal church. Nah, itu sebabnya gereja bule itu begitu. Ada isi formulir. Kamu sudah lihat sudah lama aktif, sudah bertobat, kebaikan perpuluhan. Baru dia rekrut kita. Baru dia rekrut. Rekrut itu pun mengisi formulir. It's not easy. Nah, I'm talking about church. Nah, sekarang Anda bandingkan aja yang saya ngomong tentang dengan gereja-gereja yang sekarang ada di gereja Indonesia yang ada di California. Ini mesti ada satu buku yang ditulis. Tulis buku. Oleh sebab itu, memulainya itu sangat penting. Starting point itu sangat penting sekali. Tapi kalau sudah sampai ke tengah, udah susah. Makanya kalau pendeta memimpin gereja yang sudah pergi pendetanya lalu dan pendeta pemimpin itu susah sekali karena ini bukan memulainya dari bawah tapi tergantung ke pendetanya. Pendeta ini
memang ini I'm telling you tidak gampang. Even dia mau memulai pun dari bawah itu pun tidak gampang. Orang-orang itu dia punya paradigma sudah terbentuk sekian tahun, betul kan? Sudah terbentuk sekian tahun bahwa gereja itu begini katanya, kan? Sebetulnya gereja bukan begini. Nah, pendeta itu dia harus memulai dari awal. Nah, itu pengorbanannya banyak sekali. Saya mengira itu hampir tidak bisa dilakukan. Ngerti nggak? Karena kamu sudah masuk di tengah-tengah, dia sudah masuk di tengah-tengah yang memang dia punya paradigma, sudah dibangun sekian tahun, bertahun-tahun sudah seperti itu. Datang pendeta, mau melakukan begini. Nggak bisa nih Pak. Ribut lah. Tahu nggak? Kalau nggak begini, ya sudahlah. Cari pendeta yang juga ini, yang sosialnya juga tinggi kan. Pokoknya yang sosialnya wah kan, maksudnya dia yang memimpin, dia mengikuti arus kalian kiri kanan, yang so far so good. Fakta. Kalau memulai dengan sesuatu yang berat itu memang sulit, hampir tidak mungkin. Ya kepada gereja-gereja. Kalau dia sudah bangun gereja baru, masuk pendeta sama juga. Karena nggak bisa dia membawa paradigma baru, nggak bisa. I tell you this. Kalau nggak, itu tadi saya bilang, bawa pendeta yang so-so, tahu so-so. Sudah dia bisa ikut kalian, ayo baca makan-makan, ayo ulang tahun atau bikin kemungkinan. Bapak nggak jadi Pak ulang tahunnya, Bapak nggak usah lah ya. Orang, dia ikut aja, enggak semua dia enggak, aman tentram. Sampai pada akhirnya dia begitu dia dalam hati dia sadar, waduh ini bukan gereja ini, baru timbul YMCA. Ya. Nah, pokoknya, nah itu aja. Jadi hanya kemungkinan cuma dua. Cari pendeta yang so-so. Itu jangan cari pendeta yang sungguhan. Jadi repot. Percaya nggak? Nah, saya bicara sekarang. Kalau gereja-gereja Indonesia harus jadi pendeta-pendeta yang gampang kompromi. Pokoknya semuanya kalian aman, bisa aman bertahun-tahun. Kalau enggak, kalau dia lurus jalannya, enggak lama. Hanya dua kemungkinan, dia pergi atau gereja jadi dua lagi. Bisa lagi. Saya aja capek gereja, apalagi sudah pecah berkali-kali. Trauma nggak? Trauma. Sudah pasti trauma. Ya dong. Yang kedua, kalian sudah tidak mudah percaya, kan begitu kan? Nah, ini dia. Capek nggak kalian? Good. Kalau begitu, memang kalian sudah mulai menyadari. Jadi dibubarin. Aduh, banyak ceritanya. Kita jauh nih. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih. Banyak yang kami bicarakan di luar topik ini. Tapi Tuhan menolong kami semua, khususnya di gereja ini, supaya kami dapat melakukan yang terbaik menurut pandangan Tuhan. Berkati kami pada sore hari. Lindungi kami dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.